Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Kembali lagi di acara Pradita Unsensor. Namun kali ini kita membawakan acara ini sedikit berbeda ya, Chris ya. Betul. Yang biasanya kita bawakan dengan format podcast, sekarang kita bawakan dengan format webinar. Tapi topiknya tak kalah menarik, kawan-kawan. Kita akan membahas masih di seputar IT Risk and Audit. Namun berfokus kepada business continuity, keberlanjutan bisnis. Business continuity ini biasanya sangat dibutuhkan tatkala disaster recovery (DR) tidak berjalan dengan optimal. Namun sebelum saya buka ke acara inti dan saya memanggil narasumber kita, saya mau izinkan dulu kepada Prof. Jarod untuk memberikan 1-2 patah kata terkait dengan topik yang akan kita bahas. Kepada Prof. Jarod, monggo Prof. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu nih. Baik, selamat datang kembali ya pada acara kita Pradita Unsensor. Ya. Kali ini kita masuk pada episode yang ke berapa? 5 ya, episode 5 ya, terkait dengan mata kuliah kita IT Risk and Audit ya. Topik kali ini adalah membahas tentang Business Continuity Preparation, Operation, and Maintenance. Nah, jadi kira-kira apa nih preparation-nya, operation-nya, dan maintenance-nya daripada business continuity terkait dengan IT Risk and Audit. Nah, mungkin kalau kita belajar pada mata kuliah lain seperti IT Strategic Planning, ya ada mata kuliah IT Strategic Planning itu membahas tentang bagaimana strategic planning untuk bidang IT. Dan syaratnya adalah IT Strategic Planning itu harus klop, harus match dengan business strategic planning. Jadi antara pengaturan perencanaan IT-nya dan juga IS, ya, Information Technology dan juga Information System itu harus sejalan ya dengan business strategic planning-nya. Begitu pula dalam risk and audit ini, ya IT risk and audit ini, penyiapan business continuity-nya itu harus sejalan dengan IT risk-nya, atau dengan kata lain IT risk and audit-nya harus sejalan dengan business continuity. Supaya apa? Supaya antara perencanaan IT dan perencanaan bisnis itu akan sejalan atau akan klop, ya, tidak saling mengurangi manfaatnya masing-masing. Oleh karena itu perlu kita pelajari kira-kira dalam rangka business continuity ini kira-kira persiapannya apa, operasinya apa, dan maintenance-nya apa. Semua ini kita akan kupas tuntas pada diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Selamat berpodcast. Terima kasih. Saya kembali kepada hostnya. Terima kasih. Baik semuanya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mulai untuk sesi podcast pada hari ini. Dan kita undang narasumber kita, yaitu Pak Ama dan Bu Militia. Thank you. Silakan Pak Ama dan Bu Militia. Oke, saya izin presentasi. Slide saja, saya udah kelihatan belum ya kira-kira? Oke, nah baiklah, di sini kita akan membahas tentang business continuity preparation, operation, dan maintenance. Selanjutnya, yang pertama kita masuk dalam introduction, pastinya pendahuluan, di mana BC Plan itu diterapkan suatu organisasi untuk mengembalikan pelayanan penting agar bisa lebih baik lagi. Nah, selain itu pula bisa untuk mempertahankan kemampuan organisasi untuk melanjutkan fungsi penting selama terjadinya kendala dalam suatu sistem. Selanjutnya ada implementation atau penerapan dari BC Plan sendiri, yaitu dia sebagai pengambil alihan saat atau ketika suatu organisasi tidak dapat kembali beroperasi secara normal. Dan selain itu juga berperan sebagai trigger point, yaitu keadaan yang ditentukan sebelumnya untuk membuat implementasi ini.
sama, ini juga implementation tapi continue, di mana itu melibatkan beberapa langkah, yaitu di sini bisa dilihat ada persiapan untuk diadakannya BC Plan, merelokasikan ke lokasi yang alternatif, pembentukan operasi, dan kembali ke sisi utama yang baru dan permanen. Selanjutnya kita masuk dalam persiapan atau preparation, di mana itu harus bersiap menduplikasikan item-item penting dalam suatu organisasi dalam ke lokasi alternatif dan melaksanakan pelatihan pastinya untuk kesiapan dalam semua organisasi yang akan berperan dalam rencana BC Plan ini. Selanjutnya dalam bentuk continue, yaitu dalam suatu pelaksanaan tidak mungkin dapat terlaksana dengan sempurna, namun tetap bisa dikembangkan. Nah, selain itu, fungsi dari perintah dan kontrol itu berperan dalam fungsi kritis dan dalam pendaratan alternatif yang dipakai. Selain itu juga berperan dalam customer service dan IT operation. Nah, selanjutnya kita masuk ke relokasinya. Relokasi ke lokasi alternatif, di mana pada keputusan pertama yang akan dimulai di lokasi alternatif, selanjutnya keputusan kedua yaitu adanya layanan yang tersedia, dan keputusan selanjutnya harus yaitu pengerahan dari tim pendahulu atau tim yang utama. Selanjutnya di sini ada yang ketujuh, ada relokasi secara kontinu, di mana dalam hal ini tim utama harus mencakup seluruh subtim dari BC Plan sendiri dan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Di sini bisa dilihat ada untuk staff management team, operation team, komputer setupnya, sistem recovery, network recovery, dan sampai ke staff relocation-nya. Selanjutnya di sini ada kembali ke situs utamanya atau returning to the di sini, di mana itu dalam hal ini harus ada penjadwalan perpindahan dari setiap karyawan, pembersihan dari situs BC sendiri, dan melakukan tinjauan-tinjauan setelah tindakan yang dilakukan. Selanjutnya ke-9 mungkin lanjut ke Pak Ama. Ya, terima kasih Bella. Ini menyambung ke sebelumnya tentang kembali ke primary site. So, dalam rangka kembali ini kita harus memastikan semua keadaan yang ada di tempat tersebut buat kita persiapan kembali. Ini adalah 3 contoh, salah satu 3 contoh yang harus kita prepare sebelum kita kembali ke dalam site utama kita. Next, Bill. Oke. Nah, setelah kita kembali itu kita harus mengecek apa sih action yang harus kita lakukan berikutnya setelah kita melihat keadaan di sana. Apakah ada improvement yang harus kita lakukan, ataukah ada mitigasi yang harus kita lakukan setelah terjadinya ke insiden ini, dan kemudiannya gimana kita memitigasi kejadian ini. Next, berikutnya. Nah, karena kita melakukan semacam konsep after action, otomatis kita akan melakukan terus continuous improvement buat business continuity proses kita. Jadi after action itu kita rangkum, kita bawa, dan selanjutnya akan menjadi continuous improvement buat tempat perusahaan kita mengaplikasikan business continuity ini. Lanjut lagi, Bel. Nah, tahapannya gimana sih buat kita mengimproving business continuity plan ini? Jadi, ya yang pertama tetap kita harus memastikan kemampuan teknologi sistem kita yang ada saat ini. Terus juga kita memastikan infrastruktur kita yang ada saat ini bisa up to date apa tidak. Dan yang kedua, kita juga melihat problem-problem yang terjadi di business continuity plan kita saat ini. Jadi kita lihat apakah scope kita ini sangat terbatas dengan business plan kita ini, terus apakah ada beberapa chain of command yang tidak sesuai dalam proses business continuity ini, dan apakah dalam business function ini yang menjalankan continuity ini terdapat permasalahan yang harus kita perbaiki. Lanjut lagi, Bel. Salah satunya ada lagi nih area-area yang kita harus cek kembali. Jadi setelah kita melihat beberapa problem seperti sebelumnya, kita lihat lagi problem
yang di luar dari tempat kita sendiri. Contohnya seperti di sini ada gimana sih kita melakukan insurance claim-nya, efeknya ke kita gimana, terus apakah ada service eksternal yang juga berefek ke kita, terus sampai ke level di mana kita harus mengecek persepsi publik ke kita. Jadi ini pentingnya buat kita melakukan business continue plan dan pentingnya kita terus mengimprove business continue plan kita. Lanjut lagi, Bel. Nah, ini dari sisi plan. Sekarang kita bicara dari sisi staff yang dimiliki oleh kita sebagai suatu perusahaan ya, buat menerapkan business continue plan ini. Jadi, plan ini harus dijalankan oleh staff. Staff ini tuh harus punya kemampuan buat men-tackle business continue plan ini. Jadi, kita harus punya plan juga buat mengimprove kemampuan dari business continue plan ini. Next lagi. Jadi ini hanya sampel saja di mana ada opsi kita bisa meningkatkan kemampuan business continue plan staff kita dengan memberikan sertifikat. Saat ini kan mungkin kalau di data center ada beberapa sertifikat yang khusus buat orang-orang yang ahli data center, ataupun ada sertifikat yang khusus buat orang yang ahli-ahli memitigasi bencana yang terjadi. Saat ini sih banyak sertifikat yang sudah ada yang bisa diambil oleh suatu perusahaan dan mendaftarkan karyawannya biar sesuai dengan plan business continuity yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Next lagi. Nah, setelah kita melakukan beberapa tahapan tersebut ya, kembali ke tempat site kita yang utama, kita melihat after effect action-nya, terus kita juga melihat plan-plan yang kita sudah miliki saat ini, terus kita meng-compare-nya dan kita juga meng-upgrade kemampuan staff kita. Ini kita juga harus punya plan buat kita maintaining dari business continuity tersebut. Contohnya ada beberapa sertifikat, mungkin ini kita bicara staff, ada beberapa sertifikat yang harus diambil tiap tahun, atau juga kita bicara dari infrastruktur, ada beberapa infrastruktur yang harus kita update juga, atau kita bicara dari sisi mungkin sistem software-nya yang harus kita update juga. Ini penjelasan kami tentang business continuity plan yang kami miliki saat ini, yang kami ketahui saat ini. Dan terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Hanif dan Pak Budi. Thank you. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bapak Amal Musni dan Ibu Militia Kristabella. Sangat menarik ya, Chris ya, bahasan ini tentang business continuity, apalagi kita sering kali melihat banyakkan ancaman cyber yang sifatnya unpredictable. Nah, tapi saya penasaran nih Pak, saya mau satu pertanyaan ke narasumber kita. Di zaman teknologi yang transformasi yang begitu pesat gitu ya, ini kan kita sering kali mendengar pentingnya tentang ketahanan, terutama saat menghadapi serangan-serangan yang sifatnya unpredictable. Nah, bisa Bapak jelaskan tidak, Bapak dan Ibu jelaskan tidak, apa sih sebenarnya korelasi tentang pentingnya ketahanan terhadap sustainability dari bisnis itu sendiri, gitu. Terutama seperti apa yang sedang kita bahas kali ini, yaitu keberlanjutan bisnis. Gitu. Monggo Pak, dijelaskan. Oke, yang pertama dalam bisnis continuity ini ya, kita harus memastikan perusahaan kita tetap berjalan. Jadi kita harus punya penerapan prosedur yang jelas buat perusahaan kita. Jadi bisa juga mencakup di mana kita memindahkan lokasi dari tempat kita sendiri, dan juga kita harus memastikan downtime ataupun problem yang terjadi di tempat kita itu bisa kita tangani dengan cepat. Karena kalau kita kaitkan dengan ketahanan, ini namanya menyangkut dengan kepercayaan publik kepada kita, kepercayaan customer lebih tepatnya kepada kita. Jadi itu harus tetap kita pertahankan dan kita bisa membuktikan kepada customer kita bahwa apapun yang terjadi, bisnis kita tetap berjalan. Jadi ini akan memberikan semacam
keyakinan kepada customer kita bahwa ya perusahaan ini mempunyai ketahanan yang kuat, dan ini menjadi bukti dari pentingnya suatu business continuity di suatu perusahaan. Seperti itu sih Pak Hanif dan Pak Budi. Clear Pak. So clear. Thank you Pak. Mungkin dari audiens atau Chris? Ya, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu ya sebelum kita buka sesi ke audiens. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh bahwa dari rencana bisnis continuity itu hanya diaktifkan pada titik pemicu tertentu ya. Nah, bisa dijelasin nggak sih apa itu titik pemicu tertentu ini, dan bagaimana titik pemicu tertentu ini bisa mempengaruhi keputusan untuk mengaktifkan rencana dari bisnis continuity ini? Mungkin bisa dijawab. Oke, saya coba jawab. Untuk titik pemicu sendiri itu kan kondisi atau satu indikator khusus yang menandakan kapan rencana BC harus kita aktifkan. Nah, ini adalah semacam titik penentuan yang menandakan bahwa operasi normal itu tidak dapat segera dilanjutkan di lokasi utama. Jadi harus adanya relokasi, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, titik pemicu ini sangat penting karena menerapkan rencana BC dapat memakan biaya yang besar dan penting untuk mengaktifkannya. Nah, jadi dengan cara ini organisasi harus memastikan bahwa sumber daya yang digunakan itu harus efektif karena dia biayanya mahal, jadi harus efektif dan juga pastinya harus berguna. Ya, mungkin begitu. Oke. Baik. Mungkin sudah menjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya kita buka ke audiens ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Halo Pak, saya ada satu pertanyaan nih. Oke, silakan Pak Wilson. Jadi begitu keputusan untuk mengaktifkan rencana BC dibuat, langkah berikutnya itu adalah relokasi. Bisakah Anda jelaskan peran dari tim awal dan persiapan apa yang dilakukan di lokasi alternatif? Oke, untuk pertanyaan ini coba saya jawab ya. Untuk AAR sendiri itu atau After Action Review, nah itu adalah proses evaluasi di mana tim BC itu berkumpul untuk menilai seluruh implementasi yang ada gitu. Nah, setiap anggota tim harus membawa masukan-masukan mereka dan bersama-sama mereka mendiskusikan apa yang berjalan baik dan apa yang bisa diperbaiki. Nah, tinjauan ini penting karena memungkinkan tim untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana yang mereka akan buat gitu. Nah, memberikan juga wawasan yang berharga untuk suatu penyempurnaan. Mungkin kira-kira begitu. Apakah mau menjawab, Wilson? Thank you Wilson. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari audiens, Pak Sugianto. Oke, terima kasih. Mungkin saya mau menyambung pertanyaan dari Pak Christopher sebelumnya. Jadi ini kan tadi ada begitu keputusan untuk mengaktifkan rencana BC dibuat, langkah berikutnya adalah kan relokasi ya. Nah, bisakah Anda jelaskan peran dari tim awal dan persiapan apa yang harus dilakukan di lokasi alternatif? Oke, jadi untuk langkahnya kan pertama harus ada yang awal dan yang kedua adalah alternatif. Nah, tim awal itu sendiri kan adalah tim khusus yang dikirim langsung ke lokasi alternatif terlebih dahulu untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum anggota lainnya nanti tiba. Nah, tim ini itu biasanya terdiri dari anggota kunci dari setiap subtimnya. Nah, ini termasuk dari komando-komando dan juga kontrol-kontrol, dan juga ada pengaturan IT-nya, pemulihan jaringan data, serta bagian logistik. Nah, untuk tanggung jawab mereka ini meliputi pengaturan fisik, pemulihan fungsi IT penting, dan juga untuk memastikan ketersediaan dari perlengkapan. Nah, tujuannya adalah agar lokasi alternatif siap untuk dioperasikan, sehingga downtime-nya dapat diminimalkan dan bisnis tetap berjalan dengan nanti berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bu Bella. Oke, mungkin kita sudah ada di penghujung acara, rekan-rekan sekalian. Atau mungkin sudah ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya sudah cukup ya. Oke, terima kasih narasumber
narasumber kita sangat luar biasa materi hari ini. Kita banyak belajar tentang business continuity, apalagi ketika banyak sekali serangan-serangan cyber belakangan ini yang kita lihat, gitu ya. Saya Hanif Han dan ini rekan saya Christopher Vincent Budiman. Kami pamit undur diri. Kembali lagi nanti di next session selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa Thank di you semuanya. Bye bye.